Sekali lagi Bapak Ibu, mana tepuk tangannya? Iya, masih semangat kah pada pagi hari ini? Oke, masih ya. Nah, ini sudah Romo Angga sudah rawuh. Selamat pagi Romo. Matur nuwun atas kerawuhannya, bisa bergabung dengan teman-teman untuk latihan PIP. Ya, Bapak Ibu, kita masuk ke acara berikutnya. Monggo, ini mungkin bangku-bangku dipinggirkan dulu. Wis bukan oposisi kena ya, oposisi bener apa iki. Bener apa? Bangku. Iya, monggo. Kita masuk ke acara berikutnya, yaitu secara singkat mengenai bagaimana isi secara singkat nanti. Mari kita dengarkan bersama-sama. Ini akan disampaikan oleh Ibu Agnes. Monggo, Jeng Agnes. Ibu dan Bapak yang saya cintai dan saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Di pagi hari yang cukup cerah ini, dan saya kira kita semua berbahagia deh untuk menyambut ulang tahun ke-6 Rumah Sehat Kleco. Jadi di sini saya mendapat amanat deh, untuk membacakan sejarah singkat Rumah Sehat Kleco. Rumah Sehat Kleco ini berdirinya 6 tahun yang lalu. Buku ini terbit pada ulang tahun kita yang ketiga. Pada ulang tahun kita yang ketiga diterbitkan buku ini. Di dalamnya ini ada biodata ataupun ada foto-foto dan data masing-masing dari anggota kita. Pada kesempatan pagi hari ini ingin saya bacakan sejarah singkat dari Rumah Sehat Kleco ini. Mungkin Bapak Ibu yang masih baru belum mengetahui apa to kuwi BEP, kapan berdirinya dan kenapa bisa berdiri. Jadi senam bioenergy power atau BEP mulai dikenal di kota Surakarta semenjak diadakan sosialisasi oleh kelompok Kompas di Gramedia. Selamat Riyadi yang saat ini sedang tidak kondusif, yang kita doakan saja semoga semua baik-baik saja. Sekitar akhir November pada tahun 2017, Rumah Sehat pertama berdiri di ujung Puri Mangkunegaran. Kemudian disusul Rumah Sehat Kalilarangan dan Rumah Sehat TBS Bom dan lain-lain. Itu di sekitar awal Agustus tahun 2019. Mulai diupayakan berdirinya Rumah Sehat di gereja kita ini, Gereja Santo Paulus Kleco. Tepatnya pada hari Senin 26 Agustus 2019 di halaman parkir ini diadakan sosialisasi kepada para umat lansia khususnya. Tetapi saya lihat puji Tuhan tidak semua umat lansia serta warga masyarakat di sekitar gereja kita ini. Jadi tidak hanya khusus untuk umat gereja Kleco saja, tetapi juga untuk masyarakat di sekitar gereja. Dengan dihadiri sekitar 105 orang, diresmikanlah pembentukan Rumah Sehat Santo Paulus Kleco
oleh Ibu Atanasia Budi Astuti SKP MN selaku koordinator BEP wilayah Jawa Tengah. Disaksikan oleh Romo Paroki kita pada waktu itu masih Romo Emanuel Nua MSF selaku Romo Paroki kita. Sejak itu dengan 120 anggota pada waktu itu cukup banyak. Rumah Sehat Kleco mulai berlatih setiap hari Senin. Awal mulanya setiap hari Senin dari jam 7 sampai jam 8.30 pagi. Diampu oleh 3 pelatih kita, yaitu ada Bapak Sentot, Ibu Win, dan satu lagi Ibu Yari yang sekarang berdomisili di Jogja. Dengan rajin Ibu dan Bapak berlatih sampai saat datangnya wabah pandemi pada waktu itu ya. Waktu itu seharusnya kita berlatih Senin 16 Maret 2020. Tanpa dinyana, Sabtu 14 Maret Surakarta dinyatakan lockdown. Sehingga konsumsi yang sudah kita siapkan pada waktu itu kita alihkan ke panti asuhan. Puji Tuhan masih tetap berguna ya. Dalam masa penantian menunggu wabah berakhir, kita berupaya dengan mengadakan latihan bersama di dalam kelompok-kelompok kecil ya. Terutama yang masih aktif sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang itu kelompok Purbayan. Kebetulan saya juga ikut bergabung di sana ya, meskipun saya bukan warga Purbayan, tetapi puji Tuhan saya diterima dengan tangan terbuka di sana. Dalam masa penantian itu kita berlatih sendiri-sendiri dengan kelompok kecil. Meski dalam masa sulit, peringatan ulang tahun pertama berhasil diselenggarakan secara sederhana. Pada tahun 26 Agustus jam 16 kita mengadakan acara dengan secara Zooming ya, di Zoom ya. Di rumah salah satu anggota kita atas jasa baik beliau, yaitu Ibu Amalia Lucia, terima kasih pada waktu itu ya. Itu ada beberapa peserta, yaitu Rumah Sehat Bong, Rumah Sakit Karanganyar, Rumah Sakit Wonogiri, dan Rumah Sakit lagi maaf, Rumah Sehat Wonogiri dan lain-lain ya. Lalu peringatan ulang tahun yang kedua juga masih dalam masa pandemi, sehingga diadakan internal secara spesifik, yaitu kita mengadakan momen kebersamaan pada tanggal 26 Agustus 2021 tepat jam 10 di rumah masing-masing dengan membuka HP masing-masing ya. Melihat video kita nyanyikan lagu Indonesia Raya, ada Mas BEP, dan tidak lupa tentunya dengan doa. Setelah mendapat izin dan kembali berlatih di halaman parkir dengan tetap menerapkan protokol kesehatan ketat, maka Rumah Sehat Kleco memulai latihan bersama dengan beberapa perubahan, yaitu hari latihan digeser yang semula pada hari Senin kita ubah dengan hari Rabu dan Sabtu ya. Karena pada waktu itu kalau hari Rabu jamnya kita bersamaan dengan yoga ya. Yoga pada waktu itu juga dilakukan di sini. Jadi kita mengefektifkan waktu sebaik mungkin ya. Sementara itu Rumah Sehat Kleco setelah pandemi sampai saat ini memberikan jadwal hari Rabu, Sabtu, waktunya jam 7 sampai jam 8.
meskipun agak ada sedikit molor-molor nggih. Ya maklum karena pesertanya masih ABG, jadi agak molor. Ayo didahar. Selama 3 Udah bulan habis. terakhir Sehat Banten. Sehat. pada waktu Tuhan. tahun ini apa tahun Enggak ulang tahun diundang, enggak kita tahu yang acara ketiga saya. ini, Enggak Memang tahu. daftar. Nah iya. kita pernah Daftar ya mengikuti enggak? lomba Pak Agung, Pornas Pak Agung, Pak siapa? di Palembang. Puji Tuhan kita bisa mengantongi beberapa medali nggih. Banyakan grup. Juga pada ulang tahun yang ke-5 kemarin mungkin kalau Oh, tidak Bu salah Tuti. kita juga mengikuti Pornas di Purwokerto. Dan ini puji Tuhan Rumah Sehat Kleco masih tetap jalan dengan baik. Meskipun di dalam WA grup itu anggotanya sekitar 120 lebih, yang hadir untuk hari Rabu itu tidak pernah lebih dari 40 orang ya. Itu sekitar 40 ya kalau lebih sedikit. Mudah-mudahan setelah ulang tahun kita yang ke-6 ini, Ibu dan Bapak akan semakin jin dan giat berlatih bersama di tempat ini. Kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi itu tadi sejarah singkat berdirinya Rumah Sehat BEP Kleco ini. Terima kasih. Apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun.